Hai guys, kembali lagi di Pengikut Mupi. Di video kali ini, Pengikut Mupi akan bahas film yang berjudul Project Wolf Hunting. Dibintangi aktor dan aktris ternama Korea Selatan, yang dirilis pada September tahun 2022. Mengisahkan sebuah organisasi rahasia yang melakukan percobaan eksperimen mengerikan terhadap manusia dan serigala demi menciptakan sebuah senjata baru, sehingga terciptalah senjata manusia terkuat yang disebut dengan proyek berburu serigala. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Berlatar belakang pada tahun 1943, tepatnya di laboratorium kamp konsentrasi Jepang di Filipina di era perang agresif Jepang melawan Filipina. Seorang pria asal Korea bernama Kim Won-gyu yang menjadi tawanan perang di Jepang di Pulau Mindanao. Nasib buruk menimpa Kim Won-gyu yang mana ia menjadi hasil percobaan sebuah organisasi rahasia Jepang dalam menciptakan senjata manusia. Dengan tubuh yang penuh jahitan dan sudah terbujur kaku, dokter-dokter dari Jepang terus melakukan percobaan eksperimen terhadap tubuh Kim Won-gyu. Tragisnya, kedua mata Kim Won-gyu telah disegel oleh kawat-kawat. Eksperimen gelo itu akhirnya berjalan dengan sukses dengan organisasi itu berhasil menciptakan senjata manusia terkuat. Kim Won-gyu nantinya akan dikenal sebagai nama Alpha. Akan tetapi, di luar ekspektasi yang mereka kira, secara tak terduga, Alpha menunjukkan gejala percobaan eksperimen itu, yang mana awalnya mereka sangatlah senang. Kini mereka semua terkena karma dengan senjata manusia yang mereka ciptakan menjadi bumerang, sekaligus ajang kematian bagi mereka. Tiba-tiba, (73 tahun berlalu, scene menunjukkan pada tahun 2016, tepatnya di bandara. 47 penjahat asal Korea yang kabur dari Filipina akhirnya berhasil ditangkap oleh pasukan khusus Korea dan dipulangkan secara massal. Lalu seorang pria muncul mencari salah satu penjahat bernama Jong Dong-bi, yang mana si pria sangatlah menaruh dendam kepada Jong Dong-bi, ingin sekali membunuhnya. Secara mengejutkan, si pria membawa bom di ranselnya yang akan melakukan upaya bunuh diri. Insiden mengerikan itu menewaskan 7 petugas polisi dan melukai lebih dari 30 warga sipil. 6 tahun kemudian setelah insiden terjadi bom bunuh diri, pasukan khusus Korea kembali menangkap para penjahat Korea yang melarikan diri ke Filipina. Para polisi akhirnya memulangkan mereka secara massal kembali melalui jalur perairan dengan kapal kargo dari terminal kontainer Manila, Filipina. Oleh karena itu, di pemulangan kedua ini, Agensi Polisi Nasional bekerja sama dengan otoritas Pelabuhan Busan, menunjuk kapal curah Frontier Titan berkapasitas 58 ton sebagai kapal pengawal pemulangan kedua. Sekitar 20 polisi kejahatan dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam kasus kekerasan ditugaskan untuk mengawal kapal penjahat. Penjahat buronan dipulangkan sebagai penjahat red notice dan penjahat tertinggi ditangkap oleh Interpol. Misi berbahaya itu dipimpin oleh polisi bernama Lee Seok-woo yang sangatlah berpengalaman. Hal itu berhasil menangkap para penjahat berbahaya. Namun salah satu dari buronan bernama Pak Jung-do menyinggung Lee Seok-woo tentang putrinya. Mendengar perkataan dari Pak Jung-do, ia pun sangatlah marah dan murka kepadanya. Pemukulan yang membabi buta tak terhindarkan. Singkatnya, semua orang pun memasuki kapal kargo yang akan berlayar selama 3 hari ke depan. Para tahanan ditempatkan di ruangan khusus, dengan tangan dan kaki mereka diborgol. Tidak ada toleransi kepada pelaku kejahatan. Sementara itu, tahanan wanita dipisahkan di ruangan berbeda, diawasi oleh polisi Lee Dayon. Semua tahanan pria maupun tahanan wanita harus mengikuti peraturan dari Lee Seok-woo.
Ia tidak peduli dengan hak asasi manusia dengan peraturannya itu karena tidak ada CCTV yang merekam aktivitas mereka terhadap pelaku kejahatan. Tak lama kemudian, kapal pun berangkat dari terminal kontainer Filipina menuju pelabuhan Busan. Bersamaan dengan hal itu, sekelompok pria berseragam hitam yang dipimpin oleh Daewoo mengambil alih kantor kontrol khusus pelabuhan Busan. Entah mereka itu para polisi atau abdi negara. Yang jelas, Daewoo memantau pemulangan kedua para penjahat tersebut. Selain para tahanan dan polisi, pemerintah juga membawa tim medis guna mengantisipasi akan terjadinya kecelakaan. Akan tetapi, Dr. Kyung Ho diam-diam mengambil peralatan medis, memindahkannya ke tempat yang berbeda. Enji yang tidak curiga sama sekali terhadap Dr. Kyung tidak mempertanyakan apa yang ia lakukan. Secara diam-diam, Dr. Kyung pergi ke salah satu ruangan di saat semua orang sedang sibuk. Oleh karena itu, Dr. Kyung dengan leluasa ke tempat tujuannya dengan panduan dena lokasi kapal kargo. Semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang aneh ataupun mencurigakan dengan para tahanan. Tanpa mereka sadari jika seorang pria bernama Kim Gyung Tae melakukan hal mencurigakan dengan tingkahnya memotong tali gaul di salah satu ruangan. Sesampainya di ruangan basement, Dr. Kyung bertemu dengan dua pria tidak dikenal yang sedang menjaga salah satu pria yang sudah terbujur kaku di tempat khusus, yang sudah dipenuhi oleh besi dengan kondisinya yang memprihatinkan. Dan ternyata itu adalah Alpa yang kini sedang dinonaktifkan oleh kedua pria ini. Sudah 79 tahun silam, Alpa ternyata masih hidup meski tubuhnya sudah digerogoti belatung. Seharusnya Alpa ini sudah mati. Tetapi ajaibnya, percobaan eksperimen Gelo itu membuat dirinya tetap hidup dan awet muda, tidak seperti seorang kakek-kakek pada umumnya. Dr. Kyung yang melihat pun rewas dan ketakutan dengan tubuh Alpa yang secara ilmiah itu dia itu sudah mati, cu. Dr. Kyung dibayar oleh organisasi rahasia untuk melakukan penyuntikan obat hipnosis setiap 6 jam sekali ke dalam tubuh Alpa. Di tempat lain, Kim Gyu Tae dan kawan-kawan berhasil memasuki area logistik dan peralatan tempur. Ternyata mereka semua adalah pelaku kejahatan yang sadis, brutal, dan keji. Mereka ternyata menyamar menjadi anggota teknisi dari kapal kargo, sehingga para polisi tidak mencurigai mereka dengan Kim Gyung Tae dan pengikutnya mengelabui Lee Seok-woo dan kawan-kawan. Lalu, para polisi menyadari aksi mencurigakan yang dilakukan oleh Kim Gyung Tae. Tiba-tiba, polisi dibantai oleh mereka secara keji dan membabi buta karena tidak ingin terbongkar aksi pemberontakannya. Mereka pun memasukkan jasad para polisi ke ruangan freezer. Tidak sampai di situ saja, aksi Kim Gyung Tae dan kawan-kawan masih berlanjut. Kali ini mereka membunuh para nakoda dan menyisihkan 2 orang yang harus mengemudi kapal. Mereka bahkan memutuskan koneksi dan sinyal dari luar agar aksi mereka tidak diketahui oleh kontrol pusat pelabuhan Busan. Organisasi rahasia itu mulai ketar-ketir dengan sinyal mendadak putus dan tidak ada komunikasi dari kapal kargo. Kini dirasakan juga oleh Lee Daeyeon yang mana ia tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Merasa ada yang janggal, Lee Daeyeon pun memutuskan untuk pergi guna mengetahui malfungsi tersebut dan menyerahkan pengawasan kepada seniornya. Di samping itu, Pak Jun-do berhasil menyembunyikan kawat di mulutnya sehingga ia tidak ketahuan oleh para polisi. Dengan leluasa tanpa disadari oleh para polisi, Pak Jun-do berhasil membuka borgol di tangannya. Meski sudah berhasil dan berpura-pura, Pak Jun-do tidaklah egois, ia membagi kawat itu kepada tahanan lain. Namun karena bertindak ceroboh, si lelaki pun ketahuan oleh polisi. Perkelahian antar tahanan dan polisi pun tak terhindarkan, dengan tahanan terus menyerang mereka secara sadis dan keji. Jumlah tahanan yang lebih banyak dari jumlah polisi, alhasil dimenangkan oleh para tahanan.
Pak Jung-do adalah seorang pemimpin kejahatan yang sangatlah brutal, kejam, tanpa ampun sedikit pun. Dihormati oleh para tahanan. Lee Dae-yeon yang keluar pun bertemu dengan Dr. Kyung. Awalnya ia curiga dengan gerak-gerik Dr. Kyung yang keluar di tengah malam. Tak lama muncullah Lee Seok-woo yang menghentikan tindakan juniornya itu. Mereka semua terkejut dengan orang tidak dikenal memutuskan sinyal kapal. Mereka semua terkejut dengan orang tidak dikenal memutuskan sinyal begitu saja. Lantas mereka pun memutuskan untuk mendatanginya. Tanpa mereka sadari jika darah dari rekan setimnya sudah bercucuran kemana-mana. Yang mana tepat di belakang Dr. Kyung, kini semua tahanan berhasil bebas berkat kerjasama tim. Namun salah satu tahanan bernama Lee Do-il ini sangatlah misterius sejak di awal scene. Lee Do-il ini tidak menunjukkan ekspresi yang gimana-gimana dan hanya diam membisu. Melihat aksi brutal Pak Jung-do kepada bawahannya, Lee Do-il pun mencoba menghentikan aksi seenak jidatnya Pak Jung-do untuk tidak melakukan hal seperti itu. Jika ia terus mengulanginya, takutnya Pak Jung-do akan menyesal di kemudian hari. Tentu peringatan yang diucapkan Lee Do-il kepada Pak Jung-do tidaklah mempan sama sekali. Bahkan ia semakin anarkis dengan perilakunya, tidak senonoh. Kemudian scene dilanjutkan dengan Lee Seok-woo memergoki para pelaku kriminal, mempertanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Tiba-tiba mereka semua harus bertahan dari penyerangan Kim Gyung-tae yang terus menembak secara membabi buta tanpa ampun. Singkatnya, Lee Seok-woo dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Kim Gyung-tae, walau mereka kehilangan rekan setimnya. Lantas, Lee Dae-yeon dan yang lainnya kini menuju ruangan mesin kapal kargo guna menghubungi kantor pusat untuk meminta bantuan melalui telepon satelit. Bersamaan dengan hal itu, Pak Jung-do sudah mendahului datang ke ruangan mesin untuk menghancurkan telepon satelit. Yang satu-satunya alat komunikasi, kini harapan para polisi sirna karena tidak ada lagi alat komunikasi. Oleh sebab itu, mereka semua terkejut dengan kapal dipenuhi pertumpahan darah di mana-mana. Lee Do-il yang melihat aksi kekejaman yang dilakukan oleh Pak Jung-do tak tinggal diam. Ia menghentikan Pak Jung-do yang haus akan membunuh. Kali ini Lee Do-il menentang tindakan Pak Jung-do, walau nyawanya juga terancam. Tak lama kemudian datanglah para polisi menghentikan tindakan mereka. Alih-alih takut kepada para polisi, justru semakin anarkis dan membunuh petugas teknisi kapal. Tiba-tiba di tempat yang berbeda, Alpa yang sudah tertidur selama 79 tahun silam akhirnya sudah sadarkan diri. Berkat Dr. Kyung yang selalu menyuntikkan hipnosis setiap 6 jam sekali, kini akhirnya membuahkan hasil. Namun naasnya, kedua pria itu justru diserang oleh Alpa yang tidak bisa melihat dengan jelas ataupun berbicara. Alpa yang notabene sudah dieksperimen ini mempunyai insting berburu selayaknya hewan buas. Mempunyai karakteristik genetik serigala yang sangat sensitif pada suara dan bau darah. Selain itu, Alpa juga 5 kali lebih kuat dari manusia normal. Di saat bersamaan dengan adu jotos, Alpa datang dari arah langit-langit kapal, sehingga mereka semua ruas dan tercengang dengan aksinya yang sekali tendangan langsung membunuh mereka semua, tanpa pandang bulu. Tak cukup sampai di situ saja, Alpa terus menyerang. Kali ini giliran para polisi yang kena teror. Beruntung, Lee Do-il yang masih bersama para polisi mencoba sekuat tenaga untuk melawan balik Alpa. Kini mereka semua berhasil meloloskan diri dari manusia monster tersebut. Di tempat berbeda, Daewon sangatlah kesal dengan para pelaku kejahatan yang melakukan pemberontakan dan mempertanyakan apa yang dilakukan oleh para polisi. Ternyata Daewon juga adalah manusia hasil eksperimen organisasi rahasia itu.
Bedanya ia berhasil selamat dalam percobaan eksperimen dan menjadi produk yang sempurna. Selain itu, rupanya ia juga ditugaskan oleh organisasi rahasia untuk menangkap Alpa, yang saat ini berada di kapal yang sama dengan para tahanan. Daewoo juga sangatlah kesal dengan Direktur Pio terus mendesaknya untuk secepatnya menangkap Alpa. Padahal kita tahu jika orang-orang di kapal sudah dibantai oleh Alpa. Selain itu, Direktur Pio juga adalah manusia hasil eksperimen dari organisasi rahasia, yang mana ia memiliki kekuatan 5 kali lebih kuat dari manusia normal. Dan dia adalah generasi pertama percobaan eksperimen bersama Alpa. Dan sekarang tubuhnya sangatlah awet muda, sekaligus manusia terkuat yang diciptakan. Orang-orang yang telah melakukan percobaan eksperimen diberi tanda cap di tubuhnya. Direktur Pio yang lagi enak-enaknya dicocol tiba-tiba merasa marah dengan Daewoo yang menentang perintahnya. Kemudian Shin menunjukkan kondisi dari ruangan tahanan wanita yang kini telah berubah. Choi Myung-ju berhasil meloloskan diri dari ikatan borgol yang membelenggunya. Oleh sebab itu ia tidak membiarkan polisi wanita meloloskan diri dari cengkramannya dan kini ia diborgol. Tak lama datanglah Gokunbai dan kawan-kawan untuk menjemput Choi Myung-ju keluar. Alpa yang kini berubah menjadi monster tidak henti-hentinya membunuh orang-orang yang ia anggap adalah ancaman. Dengan insting buasnya ia tidak begitu kesulitan untuk membunuh mereka. Dr. Kyung yang mendengar suara tembakan menjadi harap-harap cemas, merasa tidak tenang berada di kapal itu. Ia mengunci dirinya karena ia tidak ingin berakhir mengenaskan di tangan para penjahat. Enji yang kebingungan pun mempertanyakan tingkah laku dari Dr. Kyung yang nampak aneh. Lalu ia mendengar suara seseorang sedang merengek kesakitan. Karena penasaran, Enji pun melihat apa yang sebenarnya terjadi di luar sana dengan melihatnya dari jendela. Tiba-tiba singkat cerita, semuanya telah terungkap dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Kyung kepada Alpa dan organisasi rahasia itu adalah perusahaan yang menjual vitamin awet muda yang terlibat dalam kekacauan saat ini. Kemudian, Lee Seok-woo memutuskan untuk berpisah bersama rombongannya karena ia ingin mencari orang-orang yang masih selamat di kapal kargo. Lee Daeyeon bersama yang lainnya akhirnya sampai di basement. Akan tetapi ia direwaskan dengan kedua pria itu mati secara mengenaskan oleh Alpa. Mereka semua pun mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi itu kepada Kim Wan-gyu alias Alpa yang saat ini usianya sudah menginjak usia 111 tahun. Lee Do-il yang terluka pun tidak menghiraukan ucapan dari Lee Daeyeon bahwa ia harus segera diobati dan masih enggan mau berbicara sepatah kata pun. Ya, namanya juga orang misterius, pasti susah ditebak ya cu. Sedangkan di tempat berbeda, Alpa terus membayang-bayangi orang-orang yang berada di kapal kargo. Saat ini, Alpa berhasil menemukan ruangan tahanan wanita. Tiba-tiba mereka semua pun mati secara mengenaskan di tangan Alpa. Beruntung Choi Myung-ju bersama Gokunbai berhasil melarikan diri. Akan tetapi mereka semua dikejar-kejar oleh Alpa. Lee Seok-woo yang datang terlambat ke ruangan tahanan wanita pun sudah melihat semua orang sudah mati. Ia pun mencoba mengejarnya. Namun naasnya Gokunbai berakhir mengenaskan di tangan Alpa karena ia mencoba melindungi Choi Myung-ju untuk tidak terluka. Lee Seok-woo yang melihat lantas membawa pergi Choi Myung-ju. Meski sudah terjatuh bersama Gokunbai, Alpa rupanya masih saja hidup dan sulit sekali untuk dibunuh. Keduanya pun bersembunyi di ruangan logistik, tetapi Lee Seok-woo menyuruh Choi Myung-ju untuk bersembunyi di ruangan freezer, yang saat ini jasad dari para polisi mulai membeku. Sayangnya, Lee Seok-woo yang bukan lawan sepadan dari Alpa cukup kesulitan melawan Alpa yang lebih kuat dari manusia normal pada umumnya. Walau seperti itu, Lee Seok-woo masih bertahan menyerang Alpa dengan sekuat tenaga. Sampai akhirnya ia berhasil menggigit tangan Alpa hingga terputus.
demi membalaskan dendam kematian rekan setimnya. Walau Lee Seok-woo juga akhirnya mati di tangan Alpa. Choi Myung-joo yang panik mencoba berpura-pura sudah tewas dengan ia ikut nimbrung bersama jasad yang sudah mulai membeku. Beruntung ia berhasil lolos dari Alpa. Di saat bersamaan, Daewon bersama anggotanya akhirnya mengetahui posisi dari kapal kargo. Mereka yang masih hidup pun merasa senang karena yang mana mereka pikir itu adalah helikopter bantuan untuk menyelamatkan mereka. Sesampainya di kapal kargo, mereka pun dikejutkan dengan semua orang mati mengenaskan dan banyak darah yang berserakan di mana-mana. Akan tetapi Daewon merasa risih dengan Choi Myung-joo yang banyak bacot. Ia pun tidak membiarkan Choi Myung-joo untuk bicara lagi seumur hidupnya. Di saat bersamaan dengan kejadian itu, Lee Da-yeon mencoba memperingati mereka. Tiba-tiba, secara mengejutkan, Lee Do-il yang bersikap misterius dan diam sejak di awal film, ternyata ia juga adalah manusia hasil percobaan eksperimen organisasi rahasia. Hal itu diketahui oleh Daewon yang melihat tanda cap dari Lee Do-il. Rupanya Lee Do-il adalah buronan yang dicari oleh Interpol atas kejahatan yang ia lakukan kepada orang-orang. Scene kembali ke masa lalu di mana Lee Do-il yang belum memiliki kekuatan. Ia bersama temannya saat itu sedang berkelahi dengan Lee Do-il dianggap membunuh semua orang yang berada di sana. Walau ia sudah membantah kalau Lee Do-il tidaklah membunuhnya. Tak lama datanglah organisasi untuk mengambil mayat-mayat itu, termasuk Lee Do-il juga diangkut untuk dijadikan percobaan eksperimen dari proyek Wolf Hunting. Namun di luar ekspektasi yang mereka kira, jika semua orang itu tidaklah lolos uji coba eksperimen, dengan tubuh mereka tidak sanggup beradaptasi dengan eksperimen proyek Wolf Hunting. Termasuk Lee Do-il juga tidak lolos dalam tahap awal percobaan dan mereka semua dianggap telah mati. Demi menghilangkan jejak, organisasi itu membuang mereka dengan cara tidak manusiawi, dengan jasad mereka dibuang kepada ternak bagong. Secara ajaib, Lee Do-il ternyata masih hidup dengan eksperimen Gelo itu membuatnya kembali hidup dengan terciptanya manusia baru. Dengan Lee Do-il kini memiliki kekuatan 5 kali lebih kuat dari manusia normal. Setelah kejadian itu, Lee Do-il bersama keluarganya menjadi dalam bahaya dengan Lee Do-il ternyata bisa dilacak oleh organisasi tersebut. Tragisnya, istrinya pun mati dibunuh. Tidak diketahui nasib dari anak Lee Do-il. Lee Do-il yang belum sempat melihat si Jabang Orok menanyakan jenis kelaminnya. Apakah si Orok ini berjenis perempuan ataupun Orok laki-laki? Tiba-tiba Alpa kembali muncul lagi. Kali ini lawannya sepadan dengan mereka adalah manusia hasil eksperimen. Tetapi Alpa yang lebih cepat dan kuat dengan mudahnya membantai semuanya. Kini giliran Daewon yang menunjukkan kemampuannya kepada Alpa. Daewon yang lebih overpower dengan mudahnya membunuh Alpa di depan Lee Do-il. Ia mencoba memperingati Lee Do-il untuk ikut bersamanya secara sukarela, atau ia akan membunuhnya karena menolak untuk ikut bersamanya. Di samping itu, Dr. Kyung bersama Suchol berhasil kabur dari mereka. Keduanya pun menaiki pesawat guna meminta bantuan untuk segera pergi jauh dari kapal kargo yang sangat mengerikan. Namun karena orangnya tidak sabaran, ia mencoba mengancam pilotnya untuk mengikuti perintahnya. Secara tak terduga, sang pilot justru tidaklah takut dengan ancaman dari Dr. Kyung. Kini perkelahian masih berlanjut. Kali ini giliran Daewon bersama Lee Do-il. Yang satu menolak untuk dibawa kembali dan ingin membalaskan dendam atas kematian istri dan anaknya. Akan tetapi Daewon ingin sekali membawanya sekaligus ingin membunuhnya juga karena terus-menerus melawan dirinya. Keduanya pun sama-sama terluka dalam adu jotos yang sangat sengit di tengah badai laut.
Keesokan harinya, Shin beralih ke negara Filipina yang mana menunjukkan kondisi ruangan penjara rahasia yang diisi oleh manusia-manusia hasil eksperimen. Direktur Pio mendatangi salah satu remaja laki-laki yang ternyata anak itu adalah anak dari Lee Do-il yang kini sudah beranjak remaja. Rupanya Daewon tidaklah membunuh putra dari Lee Do-il. Ia menyadari jika anak dari Lee Do-il sudah menunjukkan gen baru manusia di dalam tubuhnya, dengan mata sebelahnya berwarna biru seperti gejala yang dialami oleh Lee Do-il, yang sudah terciptanya manusia baru tanpa perlu melakukan eksperimen. Shin memperlihatkan Lee Do-il ternyata masih hidup dan terdampar di salah satu pulau. Ia berhasil selamat dari perkelahian bersama Daewon. Tidak diketahui nasib dari Daewon. Film pun selesai. Ya, buat kalian penasaran dengan filmnya, gue saranin untuk menonton filmnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.